Salam, salam kamu spesial. Saat ini kita akan berbicara tentang apakah vaksin COVID-19 adalah tanda antikris. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada perdebatan-perdebatan di grup WA tentang vaksin COVID-19 dan juga beredar video-video dan narasi-narasi hoax bahwa di dalam vaksin COVID-19, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada tanda antikris. Bahkan ada seorang pendeta yang bertanya kepada saya, apakah di dalam vaksin COVID-19 itu ada tanda antikris. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mendapatkan suatu pandangan yang benar dan alkitabiah tentang suatu teologia atau suatu kebenaran, kita tidak bisa lepas dari seluruh Alkitab. Dapat dikatakan kita harus melihat dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga waktu kita melihat itu dapat dikatakan kita menyimpulkan bahwa kebenaran itu adalah benar-benar alkitabiah. Nah, dalam pembicaraan tentang apakah vaksin COVID-19 adalah tanda antikris, ada beberapa hal yang kita bisa lihat yang merupakan petunjuk dari Alkitab. Yang pertama, tanda itu berhubungan dengan penyembahan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, secara khusus di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, ini adalah suatu kredo atau suatu syahadat yang disebut juga dengan Shema Yisrael. Nah, Shema Yisrael adalah suatu doa yang sangat penting bagi orang Yahudi. Mereka melakukan doa ini siang dan malam sebagai tanda mereka mencintai Tuhan, mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dan dengan segenap kekuatan mereka. Maka Tuhan memerintahkan kepada mereka supaya mereka sungguh-sungguh melakukan. Bahkan di dalam satu tafsiran dikatakan bahwa perintah ini atau kredo ini atau pengakuan ini intinya adalah mereka harus benar-benar patuh kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita melihat tanda, ya, di mana Tuhan memerintahkan supaya mereka mengikatnya sebagai tanda pada tangan dan harus menjadi lambang di dahi, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berhubungan erat dengan penyembahan. Tidak bisa terlepas. Karena dapat dikatakan tanpa penyembahan kepada Allah, maka semua tanda itu sia-sia. Karena itu, orang Israel yang benar-benar ingin supaya berkenan kepada Tuhan, mereka harus membuat pengakuan Shema Yisrael dan benar-benar melakukan dan taat. Nah, bagaimana dengan apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 14 ayat 9? Wahyu 14 ayat 9, di situ dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini dengan jelas juga bahwa untuk orang
yang menjadi pengikut antikris, benar-benar menjadi pengikut antikris, mereka harus menyembah binatang itu, dan mereka harus menyembah patung itu, dan mereka harus menerima tanda yang dikatakan bahwa tanda pada dahinya dan pada tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada penafsir yang jelas mengatakan bahwa kata "dan menerima tanda pada dahi atau pada tangan" itu di dalam bahasa asli itu bisa diterjemahkan "maka menerima". Jadi ada kaitan erat antara menyembah binatang dan menyembah patung dan menerima tanda pada tangan dan dahi. Artinya tidak bisa dilepaskan kalau kita berbicara tentang tanda binatang. Tanda binatang dapat dikatakan sah kepada seseorang apabila dia menyembah binatang dan menyembah patung itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, secara sederhana, kalau kita bicara tentang penyembahan yang benar, ya, penyembahan yang benar baik kepada Tuhan maupun kepada binatang atau kepada antikris, ya, itu Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi kunci sah bahwa orang itu adalah pengikut. Apakah dia pengikut daripada Allah, menyembah Allah yang benar, pengikut Allah yang benar, atau dia adalah pengikut dari antikris. Karena kalau hanya tanda saja atau hanya lambang saja, contoh sederhana Bapak Ibu Saudara adalah misalnya seorang yang memakai salib di lengannya atau di dahinya, ditato salib. Apakah dengan tanda itu orang itu adalah penyembah sungguh-sungguh kepada Allah? Saya percaya tidak menjamin bahwa dia adalah penyembah yang benar kepada Allah. Demikian pula orang memakai tanda. Contohnya orang berkata tanda antikris adalah salib terbalik, ya, atau pentagram atau apapun yang merupakan tanda daripada pengikut antikris. Apakah dengan memakai tanda tersebut mereka adalah benar-benar pengikut antikris? Belum tentu. Ya, belum tentu. Mungkin mereka hanya memakai sebagai hiasan di tubuh mereka. Karena itu kalau kita bicara tentang tanda, baik itu tanda penyembahan kepada Allah yang dibicarakan di dalam Ulangan tadi, maupun di dalam Wahyu pasal 14 ayat 9, tanda binatang itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu tidak bisa dilepas daripada penyembahan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Allah atau dari Alkitab, yaitu memahami tanda secara alkitabiah. Nah, dapat dikatakan ada dua Bapak Ibu Saudara-saudara yang kita bisa belajar. Yang pertama, tanda anak domba atau mark of lamb. Di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 1. Jadi sebelum Wahyu pasal 14 ayat 9 sudah dimulai dengan tanda anak domba. Di sini dikatakan, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Babanya. Nah, semua penafsir dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah tanda anak domba. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam bahasa asli, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata yang dipakai untuk tertulis adalah gravo. Gravo, Bapak Ibu Saudara-saudara, mempunyai arti tertulis, mencatat. Nah, terutama Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang ditulis secara kiasan untuk menggambarkan bahwa dia adalah pengikut anak domba. Jadi tidak hanya tertulis secara letterlek, tetapi ini adalah satu kiasan Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat yang lain. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ketiga dikatakan, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada muncul kata memeteraikan atau menyegel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah satu istilah lain daripada tanda. Nah, kata memeteraikan di dalam bahasa Yunani yaitu sephagitzo, yaitu mengakui, bersaksi tentang kebenaran atau membuktikan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, jadi bukan memeteraikan itu dapat dikatakan sesuatu yang sekedar tanda, ya, atau merupakan tanda, tetapi itu juga adalah suatu pengakuan. Jadi lebih jelas kalau kita perhatikan di sini adalah suatu pengakuan, karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 33 dalam terjemahan lama, di situ dikatakan, barang siapa yang sudah menerima kesaksiannya telah memeteraikan bahwa Allah benar adanya. Jadi kalau kita menerima kesaksian tentang Yesus adalah anak domba, kita menerima kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dengan sendirinya saya dan saudara sudah dimeteraikan oleh Allah, dan kita memiliki tanda anak domba. Nah, yang ketiga Bapak Ibu saudara, dalam Yeskiel 9 ayat yang keempat. Jadi dalam perjanjian lama juga di situ dibicarakan tentang suatu tanda yang akan diberikan. Yeskiel 9 ayat yang keempat, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang benar, orang-orang percaya pada zaman Yeskiel, mereka berkeluh kesah oleh karena perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan Tuhan memerintahkan supaya ditulis huruf T. Nah, huruf T, Bapak Ibu saudara, kalau kita perhatikan dalam bahasa Ibrani itu pelafalannya tau. Tau itu dalam Ibrani kuno, Bapak Ibu saudara, atau dalam pitograf kuno itu berbentuk salib. Dan di dalam satu tafsiran dikatakan huruf terakhir dari abjad Ibrani yang berbentuk salib. Nah, Bapak Ibu saudara, jadi orang-orang yang setia dengan Tuhan, taat kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang benar, Tuhan memberikan tanda kepada mereka dengan huruf T. Tetapi Bapak Ibu saudara, untuk lebih jelas, ya, di sini dikatakan Bapak Ibu saudara bahwa tanda itu bukanlah tanda secara fisik, ya, tetapi tanda itu sebagai tanda iman, karena mereka beriman, mereka memiliki tanda itu, tanda huruf T di dahi mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang kita akan melihat tanda binatang atau mark of beast. Mark of beast, Bapak Ibu saudara, dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam buku tafsiran yang ditulis oleh Hegelberg untuk Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16. Di situ penafsir Hegelberg mengatakan dalam pasal 7 ayat 3, hamba-hamba Allah dimeteraikan atau disegel pada dahi mereka. Pada pasal 13 ayat 16 yang tadi kita baca disebut tanda antikris, yaitu merupakan suatu tiruan, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, iblis atau setan itu adalah satu pribadi yang suka meniru apa yang dilakukan oleh Allah. Dan kalau kita melihat dengan jelas bahwa tanda anak domba, ya, atau mark of lamb itu adalah kiasan atau gambaran karena iman mereka, Bapak Ibu saudara-saudara. Maka apa yang ada di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 ini juga adalah satu tiruan, satu kiasan, ya. Jadi kalau kita ingin Bapak Ibu saudara-saudara
lebih jelas kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa tanda, baik tanda anak domba maupun tanda binatang itu adalah kiasan. Bukanlah sesuatu yang tertulis atau dimeteraikan secara fisik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, lebih jauh atau yang ketiga kita bisa belajar apakah tanda itu adalah tanda harafiah atau figuratif. Memang di awal kita sudah melihat dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa itu tanda-tanda itu adalah figuratif. Tapi untuk lebih jelas Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melihat apakah tanda itu adalah tanda harafiah atau figuratif. Yang pertama, pandangan bahwa tanda itu harafiah atau fisik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan yang kita perlu lakukan baik kepada Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-8 tadi di awal kita membahas, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah itu adalah tanda fisik? Saya coba untuk meneliti Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya tidak menemukan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ada ayat yang menjelaskan atau menceritakan bahwa orang Israel pada perjanjian lama, ya, pada perjanjian lama Bapak Ibu Saudara mengikat tanda, ya, mengikat tanda di tangan mereka dan membuat tanda di dahi mereka. Tidak ada petunjuk sama sekali. Memang nanti pada waktu Yesus ada di bumi, di dalam Matius pasal 23 ayat 5, Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ dikatakan, Yesus mengatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanyalah dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus menggambarkan bahwa pada zaman dia hidup, orang-orang Farisi, ya, mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Ya, saya mendengar cerita dari orang-orang yang pergi ke Israel, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa di tembok ratapan pada hari-hari tertentu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau saudara pergi ke sana, saudara akan melihat orang-orang Yahudi berdoa dengan mengikat di tangan mereka, ya, ada kotak hitam yang berisi ayat-ayat Taurat. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, memang Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bahasa asli itu digunakan kata tefillin. Tefillin itu seperti patang, ya. Jadi mereka mengikatnya. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang sudah kita bahas, bahwa ini sesuatu yang tidak benar. Ini bukan yang diinginkan oleh Allah untuk kita lakukan, yaitu melakukan secara fisik. Karena kekristenan itu tidak berbicara tentang penampilan luar. Alkitab mengatakan Allah melihat hati. Allah tidak melihat fisik kita, penampilan kita, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik. Nah, kita sebagai orang percaya di akhir zaman tidak fokus kepada hal-hal yang bersifat kelihatan atau lahiriah. Nah, yang kedua dapat dikatakan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Ulangan 6 ayat 8. Di situ dikatakan haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tangan dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bahasa Ibrani kata mengikat di tangan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukanlah satu hal yang dilakukan secara fisik, karena kata yang dipakai adalah kausyar. Kausyar itu adalah mengadakan persepakatan, ya. Kita mengadakan persepakatan dengan Tuhan. Kita membuat persetujuan dengan Tuhan. Kita meyakini bahwa Allah kita adalah Allah Esa, dan kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan itu adalah satu persepakatan, suatu persetujuan. Jadi bukan tanda secara fisik,
Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan dengan jelas di dalam Ulangan pasal 11 ayat yang ke-18, Ulangan 11 ayat 18, di situ dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kalau kita perhatikan, Tuhan mau supaya kita menaruh perkataannya di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara mengatakan, mengapa harus Tuhan memerintahkan mengikat tanda di tangan dan memberi tanda di dahi Bapak Ibu Saudara-saudara? Para penafsir setuju bahwa ini sedang berbicara tentang sesuatu yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Waktu kita mengakui dengan mulut kita membuat credo atau Shema Yisrael, ya, dengan mulut kita tidak berhenti sampai di situ. Kita harus juga mengerjakannya, melakukannya, taat kepada perintah Tuhan, hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan benar penyembahan kepada Tuhan. Artinya tangan ini berbicara tentang sesuatu yang kita kerjakan. Sedangkan tanda di dahi Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan mau supaya setiap saat Bapak Ibu Saudara-saudara kita memikirkan tentang Dia, kita merenungkan tentang Dia, bahwa Dia adalah Allah kita, Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita dapat membuat kesimpulan bahwa vaksin COVID-19 Bapak Ibu Saudara-saudara bukanlah tanda antikris. Ya. Karena apa? Waktu saya dan saudara atau kita lihat di televisi orang divaksin, itu tidak ada ritual tentang penyembahan. Ya, itu hanyalah vaksin, tidak ada penyembahan di dalamnya. Dan kalau kita melihat baik itu tanda anak domba maupun tanda binatang, itu adalah figuratif. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu takut untuk divaksin. Karena itu hanya vaksin. Itu bukan tanda antikris. Kita tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang yang selalu, yang dikatakan sebagai orang-orang yang suka mencocok-cocokkan atau menghubung-hubungkan, ya, seolah-olah hal-hal yang bersifat fisik, jasmani itu ada hubungan erat dengan penyembahan kepada iblis. Oleh sebab itu mari kita taat kepada pemerintah sebagai wakil Allah dan kita bersedia untuk divaksin. Karena saya percaya ini akan menolong kita, menolong kesehatan kita dan kesehatan di antara orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya dengan belajar ini kita dapat mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita sehingga kita tidak takut lagi untuk divaksin. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom.